Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini Engkau memberikan kami kesempatan, kebebasan, keleluasaan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan kami masih tetap melakukan eksposisi dari kitab Kisah Para Rasul. Kami mohon supaya Engkau hadir baik di sini maupun di gereja dan juga di tempat dimanapun orang mengikuti melalui YouTube Live, dan memimpin kami semua di dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Baik, berdoa untuk kami semua sebagai pendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi jadikan kami pelaku dan penangkap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga lebih banyak lagi orang bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan ini. Kami juga sadar bahwa setiap acara firman setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Dan juga kami berdoa untuk suara yang entah kenapa tadi rasanya kecil sekali. Kiranya Kau menjaga sehingga semua bisa diperbaiki dan suara dari seluruh kebaktian ini bisa didengar dengan baik oleh para pendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan dengan seri kisah Rasul. Sekarang hari ini kita akan membahas pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Dan kita akan baca lebih dulu ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga
dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Pertama-tama kita bisa melihat di dalam ayat 13 ya. Ada daftar nama rasul-rasul lagi yang dulu sudah ada, tapi di sini berkurang satu karena Yudasnya sudah mati ya. Yudas yang saya maksudkan Yudas Iskariot tentu saja, karena di sini ada Yudas yang lain, Yudas bin Yakobus, dan ini beda dengan Yudas Iskariot. Kita baca 13-nya sekali lagi. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mengapa Lukas menuliskan daftar ini lagi? Karena pada waktu Yesus ditangkap, murid-murid semua melarikan diri. Ada dalam Matius 26 ayat 56, nanti kita akan baca. Sehingga sekarang dirasa perlu untuk mendaftar mereka lagi, untuk menunjukkan bahwa daftarnya berkurang cuma satu, yaitu Yudas Iskariot. Kita baca Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi ini yang penekanan saya ayat 56b ya. Pada waktu Yesus ditangkap, semua murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Tapi nanti kita akan lihat bahwa Yohanes itu kembali ya. Karena dalam Yohanes pasal 19 ayat sekitar 25, 26, 27 itu kita melihat bahwa Yohanes itu ada di dekat salib ya. Jadi pertama semua lari, tapi mungkin sekali Yohanes itu kembali lagi. Ada dua hal yang menarik dari daftar rasul itu. Pertama, saudara, Petrus disebut sebagai yang pertama. Saudara, dalam semua daftar rasul, Petrus selalu disebut sebagai yang pertama. Dan daftar rasulnya adalah Matius 10 ayat 2 sampai 5, Markus 3 16 sampai 19, dan Lukas 6 ayat 14 sampai dengan 16. Saya tidak akan bacakan, saya bisa baca sendiri. Ini digunakan oleh gereja Roma Katolik untuk mengatakan bahwa Petrus adalah rasul yang tertinggi. Sebagai catatan, gereja Roma Katolik menganggap Petrus sebagai paus yang pertama. Satu ajaran yang sangat menggelikan karena ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Bahkan kedudukan paus itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi ya itulah ajaran gereja Katolik ya. Banyak yang tidak ada dalam Alkitab, bahkan banyak yang bertentangan dengan Alkitab. Menanggapi penafsiran ini ya, Calvin berkata kalau karena disebut pertama Petrus adalah rasul yang tertinggi, maka kesimpulan yang juga harus diambil dalam 4 ayat 14 adalah bahwa Maria, ibu Yesus ya, adalah yang terendah dari semua wanita yang mengikut Yesus. Karena dalam ayat 14 itu Maria disebut terakhir. Nah, kita lihat ya, ayat 14, mestinya saya tuliskan di sana ya. Kalau tadi daftar rasul, Petrus disebut pertama, katanya ini yang paling tinggi ya. Nah sekarang yang di sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kita soroti perempuannya saja ya. Nah, beberapa perempuan didulukan, Maria kalau paling akhir. Kalau Petrus disebut pertama, dan karena itu dia rasul yang tertinggi, Maria disebut yang terakhir, berarti dia yang terendah dari semua perempuan. Itu argumentasi dari Calvin. Dan ini kata-kata Calvin, saya berikan kutipannya, komentar Calvin tentang ayat yang ke-13 ya. Terlalu konyol atau menggelikan orang Katolik yang berusaha membuktikan supremasi Petrus
hanya karena ia disebut pertama di antara para rasul. Meskipun kami mengakui bahwa ia adalah yang paling utama di antara para rasul, bagian ini saya tidak setuju ya. Siapa yang mengatakan Petrus yang paling utama? Tidak tahu dari mana Calvin mengatakan ini ya. Namun hal itu tidak serta-merta berarti bahwa ia adalah penguasa tertinggi atas seluruh dunia. Dan ini memang kepercayaan Katolik ya. Dia menjadi penguasa tertinggi bahkan pada zaman abad pertengahan itu raja-raja dan sebagainya itu tunduk pada dia. Jika ia disebut sebagai yang utama di antara para rasul, hanya karena namanya tercantum pertama dalam daftar para rasul, maka saya dapat menyimpulkan lagi bahwa Ibu Kristus atau Maria lebih rendah dari semua wanita lainnya karena namanya disebut terakhir. Sesuatu yang tentu saja tidak akan mereka terima. Sebab itu adalah kesimpulan yang terlalu konyol atau menggelikan. Oleh karena itu, kecuali mereka ingin membuat kepausan mereka menjadi bahan tertawaan bagi semua orang, seperti yang telah terjadi hingga saat ini, mereka harus berhenti menghiasinya dengan hal-hal bodoh semacam ini. Tetapi apa sebenarnya maksud mereka? Sesungguhnya mereka ingin membuktikan dari kitab suci bahwa ada seorang kepala sekunder dalam gereja yang lebih rendah dari Kristus, padahal tidak ada satupun kata dalam kitab suci yang mendukung penemuan bodoh mereka ini. Jadi tidak pernah ada dalam Alkitab ada kepala sekunder ya. Hanya ada satu kepala yaitu Kristus, kepala sekundernya tidak ada. Tapi mereka membuat Paus itu sebagai kepala sekunder dan Calvin mengatakan tidak ada satupun kata dalam kitab suci yang mendukung penemuan bodoh mereka ini. Dan memang ajaran tentang Paus itu sama sekali kita tidak boleh mempercayainya. Sangat tidak alkitabiah dan tidak ada dasar ayat Alkitab manapun, apalagi kalau Petrus dianggap sebagai Paus pertama. Petrus disebut sebagai Paus pertama, menurut saya karena dia memang paling menonjol sehingga dia menjadi wakil atau juru bicara murid-murid yang lain. Jadi kalau saudara melihat Petrus itu orang yang paling vokal, jadi setiap kali Yesus yang tanya, dia yang jawab duluan. Jadi boleh dikatakan jadi wakil atau juru bicara murid-murid yang lain. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia yang paling tinggi kedudukannya dari semua rasul. Ini kalau pandangan saya ya. Kalau jadinya saya tidak setuju dengan Calvin pada bagian yang saya berikan warna hijau ini ya. Ini Calvin mengakui bahwa dia adalah yang paling utama di antara para rasul. Dan ada dasarnya juga itu ya. Bahwa Petrus bukan yang tertinggi dari semua rasul, terlihat dari fakta-fakta ini. Pertama, poin A, para murid sering mempertengkarkan siapa di antara mereka yang kedudukannya tertinggi. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui bahwa Petrus adalah rasul yang tertinggi. Kalau mereka mengakui Petrus adalah rasul yang tertinggi, maka pertengkaran siapa yang tertinggi itu pasti tidak akan pernah terjadi ya. Tapi terjadi berkali-kali. Mari kita melihat saudara yang pertama di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Itu Yohanes dan Yakobus ya. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki? Jawabnya beliau, perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kalau dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jadi dia minta kedudukan yang tertinggi untuk kedua anaknya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah sebelum murid yang lain kepada kedua saudara itu. Mengapa semua marah saudara? Karena mereka juga kepingin kedudukan yang tertinggi.
Yang dua orang ini mamanya minta pada Yesus, dua saudara itu mendapat kedudukan yang tertinggi, mereka semua yang lain marah karena semua kepingin kedudukan yang tertinggi. Tetapi Yesus manggil mereka dan lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi Yesus menunjukkan cara bagaimana menjadi yang terbesar, karena mereka itu rebutan jadi yang tertinggi. Kalau mau jadi yang terbesar, harusnya mau menjadi pelayan. Dan mau menjadi terkemuka, harus mau menjadi hamba. Jadi makin orang itu merendahkan diri dan mau melakukan pelayanan-pelayanan yang rendah, maka dia makin tinggi di hadapan Tuhan. Tapi makin dia tuh sombong dan hanya mau pelayanan-pelayanan tinggi yang terkemuka, mau jadi pengkhotbah, padahal tidak punya karunia khotbah, mau jadi gembala sidang dan sebagainya. Nah ini malah dapat kedudukan yang paling rendah kalau masuk surga. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dalam ayat 28, Yesus memberikan teladan ya. Dia itu Allah yang menjadi manusia, dia itu Mesias, jadi sebetulnya dia kedudukan yang tertinggi tentu saja. Dia guru dari para murid itu, dia yang tertinggi, tapi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia memberikan teladan supaya mereka mau melakukan pelayanan yang rendah dan bukan berebut untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Tapi poin saya dalam teks ini adalah kalau mereka berebut tentang kedudukan yang tertinggi, jelas mereka tidak mengakui Petrus sebagai yang tertinggi dari mereka semua. Sekarang saya lanjutkan dengan Markus 9 ayat 33 dengan 35. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Nah, 34-nya perhatikan ya. Tetapi mereka diam. Tidak berani ngomong, sudah ya. Sebab, kenapa diam? Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengahkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus sudah memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi jawaban Yesus sama dengan yang tadi ya. Kalau mau jadi yang tertinggi atau terdahulu, maka harus menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Makin rendah hati, makin tinggi kedudukannya di hadapan Tuhan. Makin sombong dan makin kepingin kedudukan yang tinggi, makin tidak berarti di hadapan Tuhan. Saudara harus merenungkan diri saudara sendiri. Apakah saudara adalah orang yang rendah hati, yang mau melakukan pelayanan yang rendah, atau saudara merasa diri saudara sebagai bos di dalam gereja, dan mentang-mentang sudah memberikan uang banyak, persembahan banyak, lalu saudara mau semua orang menuruti saudara, bahkan pendetanya tunduk pada saudara. Orang seperti itu tidak layak ada dalam gereja ya. Dan pendeta tidak boleh takut kepada orang kaya yang tidak peduli mereka memberikan persembahan besar. Cara harus menganggap semuanya sama, apakah kaya atau miskin, dan justru yang rendah hati harus lebih dihargai daripada yang sombong. Saya lanjutkan dengan poin B ya, bukti yang kedua, yang mengambil keputusan dalam sidang gereja Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 15 bukanlah Petrus tetapi Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kisah Rasul 15 ayat 19. Petrus memang berbicara dalam sidang gereja itu atau dalam ayat 17, tapi yang mengambil keputusan atau menyampaikan keputusan terakhir adalah Yakobus. Kalau Petrus memang adalah paus pertama, kenapa ada sidang Yerusalem? Tidak usah sidang, saudara. Pausnya yang mengambil keputusan, titik, semua harus tunduk. Tapi ternyata mereka mengadakan sidang.
Dan sekalipun Petrus bicara dalam sidang itu, dia bukan orang yang memutuskan dan bukan orang yang menyampaikan keputusan terakhir. Tapi yang menyampaikan keputusan terakhir adalah Yakobus. Kita baca kita Rasul 15 ayat 19. Aku di sini kalau saya lihat konteksnya adalah Yakobus ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Argumentasi ketiga, bahwa Petrus bukan rasul yang tertinggi. Petrus disebut sebagai salah satu pilar, bukan satu-satunya pemimpin. Kita melihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-9, kata-kata Paulus ini ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas di Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai tokoh guru jemaat, dalam bahasa Indonesia terjemahkan tokoh guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Pertama yang ingin saya soroti dari ayat-ayat ini, saudara, ini menunjukkan bahwa Paulus dan Barnabas itu ya sepakat dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes, dan mereka berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Kalau ajaran mereka berbeda, kalau Paulus itu memang sesat seperti yang dituduhkan atau difitnahkan oleh orang-orang Islam, bagaimana mungkin mereka berjabat tangan dan sepakat sebagai tanda persekutuan? Ini mustahil. Dan ini kebodohan yang luar biasa dari orang yang belajar Alkitab, memang cari kesalahan dan tidak karu-karuan. Paulus ajarannya sama persis dengan rasul-rasul yang lain. Jadi perbedaan Paulus dan Barnabas dengan Yohanes, eh, Yakobus dan Petrus itu cuma bahwa misi mereka itu berbeda ya. Paulus dan Barnabas itu untuk orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang tidak bersunat ya. Sedangkan Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk orang-orang yang bersunat. Tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak boleh menginjili orang yang sebaliknya ya. Jadi Paulus dan Barnabas sekalipun untuk orang yang tidak bersunat, dia juga menginjili orang yang bersunat dan sebaliknya. Yakobus, Petrus, dan Yohanes sekalipun untuk orang yang bersunat, tapi menginjili juga orang yang tidak bersunat. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 10, kita melihat bahwa Petrus itu menginjili Cornelius yang jelas bukan orang Yahudi ya. Sekarang saudara, sokok guru jemaat ini ya, kita akan soroti dalam terjemahan King James, RSV, NIV, NASB, ESV, New King James, dan YLT. Terjemahannya adalah pillars. Pillars itu pilar ya. Pilar itu kalau rumah itu kan ada pilar-pilar beton tuh ya. Tapi bisa punya arti orang-orang yang menduduki posisi yang sentral. Ini saya ambil dari link ini ya, saudara bisa buka sendiri. The Free Dictionary. Cari kata pilar di sana, maka saudara akan mendapatkan arti ini. Jadi bisa berarti pilar. Jadi andai kata gereja itu suatu bangunan, maka mereka itu pilar-pilarnya, gitu ya, pendukungnya. Tapi bisa juga diterjemahkan mereka adalah orang-orang yang menduduki posisi yang sentral. Dan ini secara rohani menjadi pilar atau tonggak gitu ya, yang menopang seluruh gereja. Sekarang kita masuk dalam argumentasi keempat, bahwa Petrus bukan rasul tertinggi. Dalam Galatia 2 ayat 11-14, Petrus ditegur oleh Paulus dengan keras di depan semua orang. Semua orang yang hadir tentu saja ya. Kita baca ke Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14. Tetapi waktu Kefas atau Petrus datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena kalau orang salah tidak peduli rasul, kita harus punya keberanian untuk menentang ya. Jangan karena pendeta lalu kita takut, tetapi
Kalau memang dia salah, harus berani menentang. Kalau sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Jadi waktu dia sendirian, dia makan sehidangan mau bersekutu dengan orang-orang yang tidak bersunat atau orang non-Yahudi. Tapi setelah mereka datang, jadi orang dari kalangan Yakobus datang, yang mengundurkan diri dan menjauhi mereka, menjauhi orang-orang tidak bersunat itu, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga pendapat sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Surat teguran ini sangat keras dan dilakukan di depan umum. Saya lanjutkan dengan Lukas 22, 22 sampai 27. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tapi celakalah orang yang orangnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang dapat yang terbesar di antara mereka. Bagian ini saya kira mestinya salah tempat, sudah ya. Bentar ya. Saya balik sedikit ya. Ini tempatnya pasti yang di sini nih. Perhatikan ya, ini Yesus itu mengatakan bahwa dia akan mati ya, seperti yang telah ditetapkan. Nah, jadi, tapi pada saat seperti itu kan mestinya saat duka cita gitu ya. Tapi mereka justru pada saat itu mempersoalkan siapa dari mereka akan berbuat demikian. Lalu ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat yang terbesar di antara mereka? Bahwa mereka berebut jadi yang terbesar pada saat Yesus baru mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan mati. Ini betul-betul sesuatu kegilaan, betul ya. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi laki-laki dia menunjukkan dirinya sebagai teladan ya, untuk supaya mereka pelayanan. Jadi ini saya balik ke poin yang C ya. Jadi, oh maaf bukan poin C ini, poin B ya, poin A. Gimana kok bisa saya salah masukkan ini? Jadi di sini sedikitnya ada tiga teks ya, yang menunjuk bahwa para murid itu berebut untuk siapa yang paling tinggi di antara mereka. Dari teks pertama ini, teks kedua, teks ketiga. Lalu poin B ini yang sidang Yerusalem, yang mengambil keputusan adalah Yakobus, dan yang ketiga Petrus cuma disebut sebagai salah satu pilar, bukan satu-satunya pemimpin dalam Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan yang keempat, Petrus ditegur dengan keras oleh Paulus di depan semua orang. Kalau zaman sekarang dalam gereja Katolik, apakah itu pastor atau uskup agung atau kardinal atau apapun, siapa yang berani negur pausnya apalagi di depan umum? Itu mustahil, tidak akan berani saudara. Karena paus punya kedudukan yang tertinggi di seluruh gereja Katolik. Ya, kalau dulu di seluruh dunia, sekarang tidak di seluruh dunia. Dan saya jelas tak anggap dia belas saudara ya. Saya bahkan tidak anggap dia hamba Tuhan, dia hamba setan. Ini nabi palsu. Sudah setuju dengan pernikahan gay dan sebagainya.
lama-lama tambah gila. Kalau poin yang kedua, saudara, dari daftar Rasul itu kita melihat bahwa Yudas Iskariot tidak ada dalam daftar Rasul karena dia sudah mati. Ingat ya, ini kisah para Rasul terjadi setelah Injil-Injil selesai, baru dilanjutkan dengan kisah para Rasul. Karena kematian, kita membahas kematian Yudas Iskariot yang diceritakan dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam Matius 27 ayat 3 sampai 10 juga ada cerita kematian Yudas. Nah, saudara, dua cerita ini ya, yang dalam kisah Rasul 1 ayat 16 sampai 20 dan yang dalam Matius 27 ayat 3 sampai 10 itu ada dua hal yang kelihatannya bertentangan dan ini akan saya bahas ya. Yang pertama, saudara, dalam Matius 27 uang dilemparkan oleh Yudas ke bait Allah dan imam-imam yang menggunakan uang itu untuk membeli tanah. Jadi siapa yang membeli tanah? Imam-imam ya. Dalam kisah 1:18 dikatakan Yudaslah yang membeli tanah. Ya, yang membeli tanah siapa? Imam-imam atau Yudas? Mari kita lihat Matius 27 ayat 5 sampai 10. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka itu imam-imam itu kan, membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Jadi dalam teks ini yang membeli tanah itu adalah para imam ya. Ini kata mereka, ini saya garis bawahi saja ya. Lalu sekarang kita lihat dalam Kisah 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah ini beda saudara. Jadi kalau tadi imam-imam, sekarang Yudas yang membeli. Jadi yang membeli siapa ini nanti? Nanti kita akan bahas ya. Sekarang poin yang kedua, perbedaan atau kelihatan pertentangannya ya. Dalam Matius 27 ayat 5 dikatakan bahwa Yudas mati gantung diri. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya keluar. Ini sudah kita baca Matius 27 ayat 5 ini ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi dia matinya gantung diri. Tapi dalam Kisah 1 ayat 18 dikatakan lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah sebetulnya dilihat dari Kisah 1 ayat 18 saja ya. Jelas bahwa ini tidak lengkap. Jelas bahwa di sini mestinya ada sesuatu ya. Karena bagian A-nya menceritakan dia membeli tanah dengan upah kejahatannya. Kok tahu-tahu lalu dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi sekarang mari kita coba untuk mengharmoniskan dua bagian atau dua poin yang seolah-olah ada pertentangan ini ya. Dan penjelasan seperti ini penting karena kalau saudara debat dengan Muslim, maka biasanya mereka menyerang pertentangan-pertentangan dalam Alkitab. Dan karena itu kita harus bisa mengharmoniskan ayat-ayat yang kontradiksi atau kelihatan kontradiksi dalam Alkitab ya. Penjelasannya sekarang saudara, atau mengharmonisanya. Poin A, ada beberapa kemungkinan saudara. Ini untuk yang pertama itu ya.
Imam membeli tanah atas nama Yudas karena Yudaslah yang dianggap memiliki uang itu. Dan lalu Lukas menuliskan bahwa Yudas yang membeli tanah, ya. Jadi yang membeli imam-imam, ya. Tapi ini betul jamak nih. Imam-imam membeli tanah atas nama Yudas. Karena Yudaslah yang dianggap memiliki uang itu. Dan karena itu Lukas lalu menuliskan Yudas yang membeli tanah. Lalu kemungkinan kedua, Yudas sudah menyetujui pembelian tanah itu sebelum ia mengkhianati Yesus. Tapi ia lalu menyesali perbuatannya dan lalu bunuh diri sehingga imam-imam yang menyelesaikan atau meneruskan pembelian tanah itu atas nama Yudas. Kemungkinan ketiga, imam-imam yang membeli tanah, sedangkan Yudas mendapatkan tanah itu sebagai kuburannya. Dalam ayat 18 ada kata membeli. Kata bahasa Yunani adalah ektesato yang mempunyai beberapa arti sehingga terjemahannya juga berbeda-beda. Di dalam NIV dan RSV diterjemahkan bought atau membeli. Dalam King James purchase atau membeli juga. Dalam NASB acquired mendapatkan. Calvin menerjemahkan possess atau memiliki. Robertson menerjemahkan obtain atau mendapatkan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kata Yunani ekte satu itu seharusnya diterjemahkan mendapatkan. Ini digunakan sebagai sindiran. Yudas mendapatkan tanah. Artinya ia mendapatkan tanah itu sebagai kuburannya. Kalau penafsiran ini benar, maka pertentangan dalam persoalan ini menjadi hilang. Bukan Yudas, tetapi imam-imam yang membeli tanah. Benar ya? Sedangkan Yudas mendapatkan tanah itu sebagai kuburannya. Ya, tapi ingat ya, ini bukan satu-satunya penafsiran. Ada tiga kemungkinan. Ini yang pertentangan pertama ya, tentang siapa yang membeli tanah. Ini saja ada tiga kemungkinan. Dan kita tidak perlu memastikan dari tiga kemungkinan itu yang mana yang benar. Yang jelas kita bisa memberikan jawaban sehingga dua bagian itu tidak harus kontradiksi. Ya, jadi kalau sudah debat, sudah bisa pilih saja yang manapun. Uh, Mau memilih ini juga bisa, mau memilih yang satu dan dua juga bisa, atau sudah berikan semua. Dan kalau ditanya yang mana, kita tidak pasti. Tapi yang pasti itu tidak harus bertentangan. Sudah cukup tugas kita selesai. Ya, sekarang tentang persoalan Yudas gantung diri ya. Poin B. Kenapa yang satu mengatakan gantung diri, yang satu mengatakan jatuh, usutnya terburai dan sebagainya. Mungkin Yudas menggantung diri pohon yang terletak di tepi tebing atau jurang. Jadi kalau ini jurang begini ya, kalau di atas jurang ini, gimana ya? Anggaplah ini, kalau saudara lihat dari sana, ini jurangnya ya. Jadi ini tentu saja ke sini ya. Ini jurang. Nah di sini ada pohon. Pohon ini ada dahan bagi ke sini. Jadi dia menggantung di sini. Ya. Nah setelah dia mati, jalan yang dipakai menggantung diri itu tidak kuat menahan berat badan Yudas. Orang ini kan koruptor ya. Dia korupsi juga mencuri. Koruptor biasanya gemuk. Jadi berat sehingga dahan itu patah. Ada yang mengatakan bahwa patahnya dahan itu juga disebabkan karena gempa bumi dalam Matius 27 ayat 51 pada waktu Yesus itu mati. Dan waktu dahan itu patah, mayat Yudas jatuh ke jurang dan lalu perutnya terbelah dan isi perutnya keluar. Jadi dua hal ini tidak bertentangan saudara ya. Tapi timingnya berbeda. Yang dalam Matius 27 dikatakan gantung diri itu terjadi lebih dulu. Tapi yang dalam Kisah Rasul 1 itu terjadi belakangan. Jadi setelah dia menggantung diri lalu dia jatuh, usutnya terbelah dan sebagainya, terburai keluar dan sebagainya itu ya. Setelah Yudas mati, apa yang terjadi dengan pertama jabatan Yudas atau kerasulan Yudas, dan kedua apa yang terjadi dengan Yudas sendiri, selamat atau tidak? Karena ada orang botol yang mengatakan Yudas selamat,
Rudi Yohanes sang Petrus itu memang gobloknya bukan main. Yudas bisa selamat itu dari mana? Demikian juga dengan Adam Clark yang membuat kemungkinan bahwa Yudas bisa selamat ya. Itu saya bahas pada waktu saya transfer bayar tentang Yudas Iskariot. Sekarang kita masuk poin ketiga, kerasulan Yudas ini ya. Jadi yang kita pertanyakan pada poin yang pertama itu, saya bahas di dalam Angka Romawi 3. Kerasulan Yudas digantikan oleh orang lain. Pertama saudara, mengapa Yudas harus diganti kerasulannya? Poin A, supaya nubuat dalam Mazmur 109 ayat 8 tergenapi. Kita lihat di dalam ayat 20 bagian B ya. Kisah Rasul 1 ayat 20 bagian B ini mengutip dari Mazmur 109 ayat 8. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi saya hanya mempersoalkan bagian yang saya beri warna biru ini ya. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Ini dikutip dari Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Dan ini dianggap nubuat menunjuk pada Yudas, dan karena itu ini harus digenapi, maka jabatannya harus diambil oleh orang lain. Jadi dicari pengganti dari Yudas ya. Lalu poin B, karena dia bukan orang Kristen. Yudas diganti bukan karena dia mati. Yakobus juga mati dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 dan 2. Tetapi dia tidak pernah diganti. Tapi Yudas harus diganti karena dia bukan orang Kristen. Jadi sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk menjabat dari jabatan rasul, jabatan tertinggi dalam gereja, tapi dia orang Kristen KTP. Karena itu dia harus digantikan. Lalu kedua, saudara, syarat pengganti adalah ikut Yesus. Jadi orangnya tuh yang menggantikan harus ikut Yesus, mulai baptisan Yohanes sampai kenaikan Yesus ke surga, supaya ia bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan ini ada dalam ayat 21 dan 22. Kita baca sekali lagi ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi setelah ada persyaratan seperti ini, jadi orangnya harus ikut mulai baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga, supaya mereka bisa menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus bersama-sama dengan rasul yang lain. Persyaratan ini diberikan oleh para rasul ini ya. Nah sekarang setelah ada persyaratan ini, ternyata ada dua orang saja yang memenuhi syarat, dan ini ada dalam ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus. Jadi ini orang pertama, dua orang ya. Orang pertama ini jadi dia punya tiga nama ya. Yusuf, Barsabas, dan Yustus. Jangan heran ada orang punya tiga nama. Di sana banyak orang punya lebih dari satu nama. Bisa dua, bisa tiga. Dan repotnya juga ada banyak orang yang namanya sama. Dan ini seringkali membingungkan. Lalu orang kedua adalah Matias. Mari kita bahas ya. Pertama poin A, Yusuf atau Barsabas atau Yustus ini ya. Nama Barsabas tidak diketahui dengan pasti artinya. Ada yang mengartikan the son of an oath, anak sumpah, yang menunjukkan dia sebagai orang yang jujur. Ada yang mengatakan artinya adalah the son of Sabbath atau rest, anak sabat atau istirahat. Nama Justus adalah nama Latin yang artinya adalah just atau benar. Poin B adalah Matias. Nah sekarang mereka melakukan undian ya. Dalam ayat yang ketiga, poin yang ketiga, ayat 26, kita baca tapi ayat 24 sampai 26 ya. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang,
Tunjukkanlah sekiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian dia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara, poin A, mengapa dilakukan pemilihan dengan undian? Karena rasul harus merupakan pemilihan Allah. 11 rasul yang lain dipilih oleh Yesus sendiri. Kalau rasul pengganti Yudas dipilih oleh manusia, maka dia akan menjadi rasul yang inferior atau lebih rendah daripada 11 rasul yang lain. Dengan menggunakan undian, maka jelas bahwa ia adalah pilihan Allah. Bandingkan dengan Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan atau Yahweh. Jadi saudara, memang ini tidak bisa diberlakukan kalau saudara mau mencari kehendak Tuhan pada zaman sekarang ya. Tapi mencari kehendak Tuhan pada zaman itu, zaman Alkitab, itu masih diizinkan. Alkitab belum selesai ditulis. Tapi setelah Alkitab selesai ditulis, kita mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan dan tidak bisa dengan cara pengundian atau apapun. Jadi kalau saudara mencari menggunakan cara ini untuk zaman sekarang, itu sama sekali salah ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pada zaman itu masih berlaku dan undi dibuang di pangkuan ini keputusannya berasal dari Tuhan. Sehingga pilihan Allah itu jatuh kepada Matias itu nanti ya. Sekarang poin B, kalau toh mau menggunakan undian, mengapa dibatasi hanya 2 orang saja? Mengapa tidak 120 orang untuk diundi semua? Bukankah ini membatasi Allah? Bagaimana kalau Allah ingin memilih orang yang lain dari 2 orang itu? Sebagai jawab, pertama jawaban dari Calvin, Roh Kudus memimpin mereka melakukan hal itu. Poin yang kedua, penafsiran yang lain, mereka harus menggunakan otak dan juga meminta pimpinan Allah. Jadi karena Rasul-Rasul harus menjadi saksi kebangkitan, bagaimana kalau dia tidak pernah ikut Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai kenaikan Yesus ke surga? Mereka harus menjadi saksi ya tentang Kristus, saksi tentang segala sesuatu yang dilakukan Kristus, kematian, kebangkitan, dan sebagainya. Jadi mereka harus menggunakan otak dalam hal itu, tapi tidak bisa hanya otak, juga harus meminta pimpinan Allah. Jadi karena itu berikan persyaratan itu sampai sini tinggal cuma 2 orang yang memenuhi syarat, lalu penentuannya Tuhan yang menentukan, dia lakukan dengan pengundian. Dan kita melihat poin C, pilihan Allah adalah Matias. Dari pengundian itu ternyata dipilih oleh Allah adalah Matias dalam ayat 26. Padahal kalau kita melihat ayat 23, kelihatannya Yusuf lebih ditonjolkan. Penonjolan Yusuf ini terlihat dari pertama, dia punya 3 nama yang disebutkan semua. Barsabas, Yusuf, dan Justus ya. Yang kedua, namanya disebutkan lebih dulu daripada Matias. Yang ketiga, namanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jujur. Dan yang keempat, nama Matias tidak diberi embel-embel apa-apa. Jadi kelihatannya Yusuf lebih menonjol. Tetapi ternyata Allah memilih Matias dan bukannya Yusuf. Dan mari kita melihat mengapa hal itu terjadi dan ayat mana yang bisa menjadi referensi dalam persoalan seperti ini ya. Kita melihat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ingat ya, dia milih orang bodoh itu cuma pada umumnya ya. Tapi tidak selalu dia hanya pilih orang bodoh, berarti lalu semua orang Kristen, semua pendeta bodoh semua, tentu saja tidak ya. Paulus itu juga dipilih menjadi rasul juga, tetapi dia adalah orang yang sangat pintar. Jadi ada orang yang sangat pintar, tetapi kalau seperti Petrus dan sebagainya kan orang tidak berpendidikan. Jadi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau Allah itu memilih orang yang pintar, Allah memilih orang yang kuat, lalu Allah memilih orang yang terpandang, lalu pelayanan mereka itu sukses, nanti yang dipuji orangnya. Oh, dia sukses karena dia pintar. Dia sukses karena dia kuat. Dia sukses karena dia terpandang. Tapi pada waktu Allah ternyata memilih yang bodoh, yang lemah, dan yang hina, yang tidak terpandang, maka pada waktu dia sukses, yang dipermuliakan adalah Allah. Tidak ada orang yang membanggakan diri, membanggakan orang itu. Sekarang kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. Ini pemilihan Daud atas saudara-saudaranya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita atas belum di saya ulangi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolah sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutuskan engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawa seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar. Kenapa gemetar? Nabi datang atau Samuel itu bisa dikatakan hakim, bisa dikatakan nabi sebetulnya ya. Eh, Nabi datang itu bisa membawakan berita yang baik, bisa membawakan berita hukuman dari Tuhan. Jadi karena itu mereka mendatang gemetar, mereka takut dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat atau membawa damai gitu ya. Saya kira kata yang digunakan mungkin adalah shalom ya. Jawabnya iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini anaknya Isai yang pertama ya. Jadi kakak tertua dari Daud. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, ini anak kedua tentu saja, dan menyuruh dia lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata pada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Nah kalau yang tujuh bukan, dan ini yang terakhir, maka sudah pasti Daud ini yang pilihan Tuhan ya. Kata Samuel kepada Isai,
Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah pura bila dia sebab indah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang bersih minyak itu dan mengapit Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Saudara, ada satu bagian yang ingin saya bahas di sini ya. Um, ini Samuel disuruh pergi ke Bethlehem untuk memilih seorang anak dari Isai menjadi raja ya. Lalu Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu dan lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena coba dipikirkan bagian ini, saudara. Dia kan diutus untuk mengurapi Daud menjadi raja. Tapi kalau Saul tahu itu, dia akan dibunuh. Lalu waktu dia katakan kepada Tuhan, Tuhan berkata, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh Samuel untuk berdusta? Ini bukan dusta, karena memang dia juga mempersembahkan korban. Ya di sini dikatakan ya, ini ada upacara pengorbanan. Jadi memang dia mempersembahkan korban itu tidak salah, itu bukan bohong. Tapi ini cuma half truth ya, setengah kebenaran. Nah, secara umum sebetulnya kalau kita mengatakan setengah kebenaran itu sebetulnya dusta. Tapi setengah kebenaran itu boleh dilakukan, mengucapkan setengah kebenaran ya. Boleh dilakukan kepada orang yang tidak layak mendapatkan seluruh kebenaran. Kalau orang itu jahat dan sebagainya, maka baru itu boleh. Tapi kalau orang itu orang baik-baik, mengucapkan setengah kebenaran tidak diizinkan. Jadi saya dulu masih belum Kristen ya. Kalau saya pergi keluar kota, nanti papa saya ngamuk. Jadi saya pergi keluar kota, baliknya mampir rumahnya teman sebentar, baru pulang. Kalau ditanya dari mana, saya rumahnya teman. Nggak ngomong di luar kotanya. Itu half truth ya, separuh kebenaran. Nah itu dosa sebetulnya ya. Mestinya ngomong dari luar kota lalu rumahnya teman. Tapi kalau saya ngomong begitu saya dimarahi. Tapi ya pada saat itu saya belum Kristen. Tapi orang Kristen sebetulnya tidak boleh menceritakan half truth ya. Ada yang mengatakan half truth is a whole lie. Separuh kebenaran itu seluruhnya dusta sebetulnya. Tapi terhadap orang yang brengsek itu diizinkan. Hanya terhadap orang yang brengsek ya itu diizinkan. Tapi kepada orang yang benar, saya tidak boleh memberitakan setengah kebenaran. Jadi kata-kata Tuhan itu tidak berarti dia menyuruh Samuel berdusta, tapi mengatakan setengah kebenaran. Boleh karena Saulnya adalah orang yang brengsek, yang pasti akan membunuh kalau misalnya diucapkan seluruh kebenaran. Sekarang kita masuk dalam poin D ya. Apakah Matias adalah rasul yang sah? Ini kata-kata dari Bible Commentary dalam komentarnya tentang Matius pasal yang ke-10. Karena Paulus bukan Matias, ya. Saya ulang ya, karena Paulus bukan Matias kurung tutup mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Yudas. Pemilihan Matias terjadi sebelum pencurahan roh
dan tentang kerasulan Matias kita tidak membaca lagi. Jadi, Mulberg Commentary ini, penafsir ini beranggapan bahwa pemilihan Matias itu tidak sah. Sebetulnya pengganti dari Yudas Iskariot adalah Paulus dan bukan Matias. Lalu juga alasan yang diberikan adalah pemilihan Matias terjadi sebelum pencurahan roh, dan tentang kerasulan Matias kita tidak membaca lagi. Kalau sebelum pencurahan roh, ya semua rasul yang lain juga sebelum pencurahan roh. Dan tentang kerasulan Matias nanti kita akan bahas ya. Memang ada bermacam-macam keberatan terhadap sahnya Matias sebagai rasul pengganti Yudas Iskariot. Pertama, tidak ada perintah untuk mencari rasul pengganti Yudas dengan menggunakan undian. Jawab terhadap keberatan ini, poin A, Mazmur 109 ayat 8 tadi harus digenapi, jadi harus ada yang menggantikan Yudas. Poin B, tidak semua perintah harus dicatat dalam kitab suci. Bukan dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Yesus memerintahkan mereka dan sekaligus memberi mereka petunjuk untuk mencari rasul pengganti Yudas. Jadi tidak semua perintah atau kata-kata Yesus dicatat dalam Alkitab kan. Itu ada di dalam Injil Yohanes sebetulnya ya. Bentar ya. 21 akhir atau 20 akhir. Bentar. Itu tadi yang diperbuat ya. Ini ya, memang Matius 20, ya Yohanes 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-murid yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi sebetulnya mujizat yang di Yesus lakukan itu jauh lebih banyak daripada yang tercatat dalam kitab-kitab Injil atau dalam Alkitab ya. Tapi tidak semuanya tercatat. Lah, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Ya tujuannya pokoknya cukup mujizat-mujizat itu dicatat supaya mereka tahu Yesus itu Mesias atau Anak Allah dan beriman, dan oleh imanmu kamu boleh hidup dalam namanya. Lalu kita lihat sekarang pada akhir daripada Yohanes pasal 21. Ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi begitu banyaknya mujizat Yesus, kalau semuanya mesti dicatat satu persatu, ya memang mungkin ini suatu hyperbole mungkin ya. Tetapi itu begitu banyak sehingga dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi saudara, kalau perbuatan atau mujizat Yesus saja tidak harus ditulis semua, maka demikian juga kata-kata Yesus itu pasti tidak mungkin dicatat semua. Nyatat kata-kata Yesus semua dari mulai lahir sampai mati, ya itu luar biasa banyaknya. Kita akan punya Alkitab yang mungkin panjangnya, tebelnya mungkin 10 meter, tidak selesai-selesai nanti bacanya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, tentang sahnya Matias sebagai rasul pengganti Yudas. Yang kedua, rasul-rasul belum menerima Roh Kudus sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk memilih pengganti Yudas. Jawabnya, undian ditentukan oleh Allah, bukan oleh rasul-rasul. Yang ketiga, Matias tidak disebut lagi dalam kitab suci. Yang seharusnya menjadi pengganti Yudas adalah Paulus. Jawabnya, poin A, Paulus tidak memenuhi syarat dalam ayat 21-22. Ikut Yesus mulai baptisan Yohanes sampai kenaikan Yesus. Itu Paulus tidak memenuhi syarat. Ya. Lalu poin B, Paulus adalah rasul istimewa untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita lihat dalam Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu ia
yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi saudara, dia dipilih oleh Allah sendiri ya. Jadi kalau Muslim bilang dia rasul palsu, berarti Allah memilih rasul palsu, itu adalah omong kosong. Perang Galatia 2, 7-9. Tapi sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, orang non-Yahudi ya. Sama seperti kepada Petrus dan kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan telah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat atau pilar itu ya, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Paulus ini rasul yang khusus untuk orang-orang tidak bersunat. Poin C, bukan hanya Matias saja yang tidak disebutkan lagi setelah dipilihnya dia ya. Tapi banyak rasul lain yang namanya tidak disebut lagi dalam kitab suci. Saya tidak ingat rasul yang tidak disebut lagi dalam Alkitab ya. Coba kita tanyakan pada ChatGPT ya. Saya tanyakan rasul mana yang tidak pernah disebut lagi setelah daftar rasul dalam kisah Rasul 1. Ini ya. Jadi jawaban ChatGPT setelah daftar rasul disebutkan dalam kisah Rasul 1 ayat 13. Ada beberapa rasul yang tidak lagi disebut secara eksplisit dalam kitab kisah para rasul maupun di bagian perjanjian baru lainnya. Namun ada satu yang paling mencolok, Bartolomeus. Analisis dari kisah Rasul 1 ayat 13. Dalam ayat ini daftar 12 rasul yang tersisa minus tidak sekali disebutkan. Ini saya kira sudah kita baca, nggak usah kita baca lagi. Kisah 1 ayat 13 ya. Setelah daftar ini beberapa rasul sering disebut dalam kisah rasul dan surat-surat perjanjian baru terutama Petrus, Yohanes, Yakobus ini memang sering disebut. Filipus, bukan Filipus sang rasul, tapi Filipus sang penginjil sering muncul. Ini saya tidak tanya ini kok disebutkan ini gimana. Matius penulis Injil tidak banyak disebut lagi, tapi tradisi gereja menyebut perannya dalam penginjilan. Saya tanya dalam Alkitab kok tidak saya tidak tanya dalam Alkitab ini mesti tanya. Matius, jadi Matius memang tidak pernah disebut lagi ya. Tradisi gereja saja menyebutnya dalam penginjilan, tapi dalam Alkitab tidak ada Matius ini ya. Jadi tadi Bartolomeus, soal Matius atau Thomas lebih dikenal dari kitab sebelumnya atau Thomas di Injil Yohanes. Ini juga bukan pertanyaan saya. Siapa yang tidak disebut lagi setelah bicara Rasul 1 Bartolomeus ya. Lalu kemungkinan identitas dengan Nathanael.
Beberapa ahli menduga bahwa Bartimeus adalah Nathanael yang disebut dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Jika benar, maka ia muncul di luar kisah para rasul, tapi tidak dengan nama Bartolomeus. Yakobus anak Alfius, Simon orang Selat, Yudas anak Yakobus. Ketika itu juga jarang disebut dalam kisah rasul dan surat-surat lain, tapi tidak sejelas Bartolomeus. Saya tanyakan lagi. Ini Simon orang Selot ya, nggak pernah disebut. Ini kok jawabnya terlalu begini sih. Matius nggak pernah disebut lagi memang. Ya, Filipus sering dikatakan Filipus sang penginjil. Filipus rasul bukan Filipus penginjil. Thomas tidak muncul lagi. Yakobus anak Alfius dan Yudas anak Yakobus mungkin identik dengan Yakobus dan Yudas yang menulis surat Yakobus ini bukan bukan 12 rasul itu, ini kan saudara Yesus kalau ini. Ucapan dia kok enggak jelas begini ya. Ya tapi pokoknya yang jelas ada beberapa rasul ya yang tidak pernah disebut lagi dalam kitab suci. Kalau mau ya kita bisa juga menggunakan seperti ini ya. Kita lihat misalnya nama Matius gitu ya. Nah, kisah 1:13 ini terakhir sudah. Setelah ini tidak ada lagi. Nah, kalau saudara bisa cari, kalau Petrus pasti ada, Yohanes, Yakobus pasti ada. Andreas ini saya tidak tahu ada atau tidak ya. Siapa Andreas ya? Ya, Andreas ini juga bicara Rasul 1:13 terakhir, tidak pernah lagi. Kalau Filipus ini Filip dikacau balau kan ya. Filipus diaken setelah kisah Rasul 1:13. Ya, ini Filipus, Filipus bukan rasul, ini diaken nih. Ini Filipus diaken juga, ini juga semua ya. Filipus diaken semua ini. Dan tidak ada, Filipus tidak pernah disebutkan lagi. Yang disebutkan Filipus ini, Filipus diaken ya. Jadi sekarang kita lihat lagi kisah Rasul 13, Thomas ya. Nah, terakhir dalam kisah Rasul 1:13. Jadi tadi Matius sudah tidak pernah, Thomas tidak pernah, Bartolomeus tadi sudah dikatakan jadi tidak pernah ada. Lalu Yakobus bin Alfeus ini dan Simon orang Selot repot nulis nama Yakobus bin. Yakobusnya ada dua soalnya ini ya. Simon orang Selot ini saya kira juga tidak pernah disebutkan. Yudas bin Yakobus saya kira juga tidak pernah disebutkan.
Tapi repot nyarinya karena ada bin Yakobusnya ini ya. Dan membingungkan Yudas yang mana dan Simon yang mana nanti Simon orang Zelot. Ya, tapi saya kira sudah cukup eh, bukti bahwa memang ada banyak rasul yang tidak pernah disebutkan lagi. Jadi kalau Matias itu dianggap tidak sah karena setelah kisah Rasul 1 ayat 13 namanya tidak pernah disebut lagi, itu sama sekali tidak masuk akal argumentasinya karena banyak rasul-rasul lain yang namanya tidak pernah disebut lagi setelah kisah Rasul 1 ayat yang ke-13. Jadi saya berpendapat bahwa pemilihan Matias itu adalah sah. Dan ini terlihat dari fakta ini. Setelah kematian Yudas, Yudas Iskariot ya, rasul-rasul selalu disebut dengan istilah 11 rasul. Nanti kita lihat ayatnya ya. Matius 28:16, Markus 16 ayat 14. Sekalipun ayat yang kedua ini ayat yang diragukan keasliannya. Lalu Lukas 24 ayat 9 dan 33. Tapi setelah pemilihan Matias, maka kelihatan ada 12 rasul lagi, dan itu ditulis di dalam kisah 2:14, dan bahkan muncul sebutan 12 rasul lagi dalam kisah Rasul 6 ayat yang kedua. Jadi Matius 28 ayat 16, maka dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Coba kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Matius 28 ayat berapa? Ayat 16. Ini disebut kalau terjemahan Inggris ya, the 11. Nah, tapi sukar untuk menerjemahkan di 11 ke dalam bahasa Indonesia, maka ditulis ke 11 murid. Ya, saya kira yang lain itu juga demikian. Coba kita lihat ya. Markus 16 ayat 14. Markus 16. Ingat bagian ini diragukan keasliannya dan kalau menurut saya tidak asli. Laki-laki di 11 ya. Ke-11 orang itu. Jadi menerjemahkan di 11 tuh sang 11 atau kalau mau mau apa hurufiah ya sang 11 kan jadi aneh gitu ya. Lalu kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 9 dan 33. Lukas 24 ayat 9 dan 33. Ini laki-laki di 11 ya. Ini ke-11 murid. Ya, semua menuliskan di 11. Ya, lalu kita lihat ayat 33-nya. Ini laki-laki di 11 ya. Jadi semua itu di 11. Kisah 2 ayat 14. Bentar ya. Ini kok Petrus dengan ke-11 kan jadi 12 sebetulnya ya. Kisah 2 ayat 14. Oh, kisah 2 ini setelah pemilihan Matias ya. Jadi setelah pemilihan Matias, Petrus dengan ke-11 rasul. Peter standing up with the 11. Jadi dengan Petrus jadi 12 kan. Karena ini setelah pemilihan Matias. Lalu kisah 6 ayat yang kedua. Ke-12 rasul itu, ini disebut the 12 ya. Kalau terjemahkan hurufiah sang 12 itu ya aneh. Jadi itu ke-12 rasul itu sekalipun kata rasul ini pasti tidak ada. Jadi saudara, setelah pemilihan Matias,
kembali disebutkan 12 rasul. Padahal sebelum pemilihan dia disebutkan 11. Jadi berarti Alkitab mengesahkan Matius secara sah sebagai rasul. Kalau tidak, dia tidak akan sebutkan ke-12 rasul. Dan dalam kisah Rasul 6 ini Paulusnya belum ada, belum jadi rasul, kan dia bertobatnya baru kisah Rasul pasal 9. Jadi mengatakan Paulus sebagai pengganti dari Yudas Iskariot itu sama sekali salah. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang keempat, bagaimana nasib Yudas? Ada yang mengatakan bahwa Yudas selamat karena ia menyesal. Ya, ini Rudi Yohanes ini tidak tahu argumentasinya apa saja, saya tidak ngerti. Tapi ini dari buku-buku ada yang mengatakan Yudas selamat karena dia menyesal. Dan ini sama sekali salah karena penyesalan Yudas bukan penyesalan yang benar karena tidak diikuti oleh pertobatan atau percaya kepada Kristus, tapi sebaliknya diikuti dengan tindakan bunuh diri. Kita lihat di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang datang dari dunia ini menghasilkan kematian. Lah punya Yudas ini duka cita yang mana? Betul, jelas bukan duka cita menurut kehendak Allah, tapi duka cita dari dunia ini karena menghasilkan kematian. Sebetulnya tindakan bunuh diri itu sudah jelas menunjukkan bahwa Yudas tidak selamat. Orang yang mati bunuh diri jelas tidak selamat, bukan karena tindakan bunuh diri itu merupakan dosa yang terlalu besar untuk diampuni, tetapi karena tindakan bunuh diri itu menunjukkan bahwa dia bukan orang percaya. Ini beberapa waktu yang lalu di Facebook jadi heboh karena pro kontra tentang orang Kristen yang mati bunuh diri itu bisa selamat atau tidak. Bagi saya, saudara, kalau dia adalah orang percaya, maka berlaku janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat ini ya, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan yang kata kamu ini jelas karena ini ditujukan kepada jemaat Korintus, maka kamu ini adalah orang-orang Kristen ya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah kalau bunuh diri, maka jelas bagian ini tidak berlaku untuk dia. Dan kalau bagian tidak berlaku, pada janji untuk orang Kristen, berarti dia bukan Kristen. Nah Yudasnya kan tidak ada jalan keluar bagi dia akhirnya bunuh diri. Dia tidak dapat menanggungnya. Kesedihan itu dia tidak dapat menanggungnya. Dosanya terlihat begitu besar sehingga dia akhirnya bunuh diri. Jadi bahwa seseorang ternyata tidak kuat menghadapi pencobaan dan lalu mati bunuh diri menunjukkan bahwa dia bukan orang percaya. Dan karena itu janji Tuhan itu 1 Korintus 13 tidak berlaku bagi dia. Lalu saudara, hal-hal lain yang menunjukkan bahwa Yudas tidak selamat. Pertama ayat 25, saya tidak kutip semua, Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dalam terjemahan King James, that he might go to his own place. Supaya bisa pergi ke tempatnya sendiri. RSV dan NASB, to go to his own place, pergi ke tempatnya sendiri. NIV, to go to where he belongs, pergi ke tempat yang cocok baginya. Ada macam-macam penafsiran tentang kalimat ini atau anak kalimat ini. Poin A, ada yang mengatakan bahwa kalimat ini ditujukan kepada Matias. Baca seluruh ayat 25 itu, tapi ini jelas salah ya. Kata telah dalam ayat 25 itu tidak memungkinkan penafsiran ini.
Kita lihat Rista 1 ayat 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ini telah ya, padahal membuang undinya itu kan di sini. Jadi bagaimana bisa telah jatuh lalu menuju pada Matias? Ini tidak masuk akal kan? Karena poin B, kebanyakan penafsir mengatakan bahwa anak kalimat ini ditujukan kepada Yudas, tetapi artinya apa? Pertama, Yudas pulang ke rumahnya. Ini tidak ada dasar Alkitabnya. Wong dia pergi menggantung diri kok baru pulang ke rumahnya gimana? Kedua, Yudas kembali pada pekerjaan lamanya. Ini juga tidak ada dasar kitab sucinya. Yang ketiga, Yudas mati. Ini masih mungkin benar. Dan keempat, Yudas pergi ke neraka. Ini penafsiran pada umumnya. Neraka memang ada tempat yang cocok untuk Yudas karena dia bukan hanya orang Kristen KTP tapi juga mengkhianati Tuhannya dan gurunya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa Yudas tidak selamat. Yang kedua, bagian-bagian kitab suci yang lain seperti poin A, Yohanes 6 ayat 64. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara, bagian ini ya, bentar ya. Waktu Yesus mengatakan di antaramu ada yang tidak percaya, ini pakai bentuk jamak ya. Berarti bukan hanya Yudas, tapi pasti mencakup Yudas. Lalu Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, ini juga pakai bentuk jamak. Jadi ini termasuk Yudas, tapi ada orang-orang lain. Tapi siapa yang akan menyerahkan dia, ini menggunakan bentuk tunggal. Dan ini jelas menunjuk pada Yudas. Jadi dari ayat-ayat ini, jelas bahwa Yudas termasuk yang tidak percaya. Sekarang ya 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan ini pasti adalah Yudas ya yang dimaksudkan. Kalau dia orang percaya, dia disebut iblis, itu tidak memungkinkan rasanya ya. Kalau Petrus disebut iblis itu ada alasannya, karena dia berpikir bukan sesuai pikiran Allah, tapi pikiran manusia ya. Tapi kalau Yudas ini tanpa alasan apapun di sini disebut sebagai iblis ya. Lalu kita lihat di dalam poin C yang 13 ayat 10b dan ayat 11. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Laki-laki ini pasti menunjuk pada Yudas Iskariot. Sekarang Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia perhatikan sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sering ya, ngambil sedikit-sedikit ya cukup pintar. Kalau ngambil banyak nanti ketahuan. Jadi sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dan lalu dari mana Rasul Yohanes tahu ayat ini? Kalau bisa menuliskan. Ya mungkin Yesus setelah dia bangkit memberitahukan kepada mereka. Sekarang ya 17 ayat 12, selama aku berkenan bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namaku, yaitu namaku yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sebetulnya ditentukan untuk binasa itu terlalu terjemahan yang terlalu keras. Sebetulnya dia itu disebut sebagai anak kebinasaan atau anak neraka. Tetapi dalam arti itu memang artinya seperti ini. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Yudas memang seorang reprobate, orang anak kebinasaan. Karena Matius 26 ayat 24, anak manusia
memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia dicerahkan. Nah, berarti kan kata-kata terakhir yang saya garis bawah ini adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau Yudas itu selamat, maka saya yakin bahwa kata-kata yang saya garis bawah ini tidak akan keluar dari mulut Yesus. Dia masuk surga, kenapa dikatakan lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan? Nah, masuk akal kan? Kalaupun dia masuk neraka sebentar, lalu diangkat masuk surga, tetap lebih baik dia lahir. Karena surga itu bahagia selama-lamanya, masuk neraka yang sebentar. Tidak peduli sebentar 100 tahun atau 1000 tahun. Tapi di sini kekal di surga. Maka kata-kata adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Itu tidak akan keluar dari mulut Yesus. Jadi kata-kata itu hanya benar kalau Yesus masuk neraka selama-lamanya. Sebagai penutup, saudara, riwayat Yudas Iskariot adalah peringatan bagi kita. Yudas adalah contoh orang yang mengikut Yesus secara lahiriah atau orang yang mempunyai iman di otak saja. Dia mendengar ajaran Yesus dan dia bukan orang bodoh, dia mestinya orang bisa mengerti, tapi pengertiannya cuma di otak dan imannya cuma di otak. Kalau saudara adalah orang seperti itu, tidak peduli berapa lama saudara menjadi orang Kristen, tidak peduli berapa lama saudara melayani Tuhan, dan tidak peduli betapa tinggi jabatan saudara di gereja, saudara akan menyusul dia. Dia ini Yudas Iskariot. Kalau bertobatlah dan ikutlah atau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami semua di dalam pembahasan Kisah Rasul pasal 2 ayat 29-26 ini. Dan kami masih satu stasiun lagi di dalam pembahasan Kisah Rasul yang masih sangat panjang. Dan kami bersyukur atas berkat yang sudah kami terima pada saat ini. Kami bisa mengharmoniskan dua hal yang kelihatan kontradiksi berkenaan dengan Yudas memberi tanah dan bunuh dirinya atau cara kematian Yudas. Dan juga kami melihat penggantian Yudas Iskariot oleh Matias yang memang sah. Dan kami juga melihat bahwa Yudas Iskariot berakhir di neraka karena macam-macam argumentasi yang sudah diajarkan. Padahal dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri, tapi dia tidak pernah percaya. Tolong kami semua untuk introspeksi diri kami, supaya jangan kami menyusul Yudas Iskariot dan masuk neraka selama-lamanya. Kami juga menitipkan hamba-Mu di dalam persiapan khotbah-khotbah tentang kisah Rasul ini selanjutnya, supaya bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin dan betul-betul menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.